Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya Pendeta Prapto kembali menyapa kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan seperti biasa, setiap hari kami sebagai rohaniawan, para pendeta hamba Tuhan, berdoa untuk jemaat semua. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih dan kemurahannya melimpah atas jemaat semuanya. Amin. Hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk membaca 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Dan di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat ya untuk tekun, untuk tetap berpegang teguh pada pendirian iman dan nasihat-nasihat bagaimana jemaat pada waktu itu harus hidup di dalam kehendak Allah. Nah, dalam tema duka cita menurut kehendak Allah dalam penderitaan mereka ya jemaat di Korintus itu ada hal yang menghibur sebenarnya dari Rasul Paulus, di mana dikatakan yang pertama ada yang namanya pertobatan yang dihasilkan dari duka cita atau penderitaan menurut kehendak Allah. Artinya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita mungkin belum mengenal Yesus, belum terlalu mengenal Tuhan dengan benar, atau mungkin di luar Tuhan, ya. Ketika menghadapi penganiayaan, kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak seturut dengan yang kita inginkan, kita akan uring-uringan, bahkan mungkin kita akan menghujat Tuhan dan sebagainya. Tidak ada pertobatan, adanya protes seperti itu. Tetapi di dalam ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus pada waktu itu bahwa di dalam segala keadaan sulit ya, itu dalam kehendak Allah kita dibentuk, dipersiapkan untuk kehidupan pada masa ke depan yaitu pertobatan. Jadi artinya duka cita itu dipakai Allah, bisa dipakai Allah untuk membuat kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Yang disebut dengan pertobatan tadi. Kita bertobat dari segala keangkuhan kita, keegoisan kita yang biasanya mengandalkan kekuatan sendiri dalam setiap persoalan, dalam setiap kesulitan dan sebagainya. Tetapi detik kita bertemu dengan Tuhan dalam penderitaan kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan dan kita hidup di dalam pertobatan. Di dalam penderitaan kita selalu akan mengingat Tuhan, adanya Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk merenungkan hal ini bahwa duka cita menurut kehendak Allah itu bisa membawa kita kepada pertobatan. Nah, untuk hal ini kita harus sadar bahwa kita setiap hari dalam keadaan sulit tidak boleh selalu menyalahkan Tuhan, protes kepada Tuhan dan sebagainya. Karena kondisi seperti itu tidak membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, tapi justru membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Jadi, duka cita menurut kehendak Allah yang pertama adalah menghasilkan pertobatan. Berbahagialah kalau ternyata kita bisa mengalami hal ini. Dan yang kedua, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan keselamatan kekal. Ini adalah hasil dari pertobatan ya. Ketika seorang sudah bertobat, menyadari kesalahannya ya, kayak mungkin contohnya di sini Ayub ya. Dalam penderitaannya dia belajar tentang Tuhan, belajar tentang kebaikan Tuhan dan sebagainya, dia menyadari kesalahannya. Lalu kemudian dia akhirnya bertobat dari segala apa yang dia lakukan. Ya, ada kesalahan di tengah penderitaannya. Ada kesalahan yang dilakukan dan kemudian dia bertobat, memohon pengampunan ya. Bahwa Tuhan tetap yang paling, ya bukan yang paling benar, tapi tetap bahwa Tuhanlah yang benar di atas segala-galanya. Lalu kemudian yang kedua ada lagi Yunus ya. Yunus yang jelas-jelas menentang Tuhan ya. Di dalam penderitaannya dia merasa bahwa ternyata menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu sama aja sulit hidupnya. Yang dimana saya sebenarnya maunya orang itu dihukum, tetapi ternyata Tuhan berbeda pendapat dengan Yunus sehingga dia lari ke sana kemari dengan perbangkangan dia ya.
hingga dengan kesabaran Allah terhadap Yunus mengubah Yunus menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepada Niniwe, sehingga akhirnya Yunus mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun kemudian tetap aja ada protes yang dilakukan oleh Yunus ya. Tapi akhirnya dampaknya ada keselamatan yang dihasilkan. Keselamatan ini tidak bisa kita nikmati hari ini, tapi kita akan merasakan nanti setelah kematian. Ya, artinya setelah kita bertemu dengan Tuhan, maka kita bisa menikmati apa itu keselamatan kekal. Jadi duka cita tidak selamanya membawa kita kepada penderitaan, tapi justru bisa membawa kita seturut dengan kehendak Allah, membawa kita kepada pertobatan dan juga kepada keselamatan kekal. Pertanyaannya bagi kita masing-masing, sudahkah pertobatan itu terjadi dalam diri kita? Bagaimanakah respon saya terhadap penderitaan atau masalah yang saya alami di dalam Tuhan? Apakah saya berserah kepada Tuhan? Apa justru saya protes dan melawan Tuhan? Dan kemudian apakah saya sudah menerima keselamatan kekal dari pertobatan saya? Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kita untuk selalu menyadari hal ini, bahwa kita butuh pertobatan dan kita perlu namanya keselamatan kekal. Jika kita sudah menerima pertobatan, mengalami pertobatan dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menerima keselamatan kekal di dalam Kristus, maka teruslah menjadi berkat, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan menuntun kami, memberkati kami semuanya, agar kami boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, menyadari segala apa yang Kau inginkan dalam segala duka cita kami. Bimbing kami untuk menyadari segala rencana-Mu yang baik, yang indah atas kami semuanya, dalam segala keadaan, tempat, dimanapun kami ada. Tuhan, jagalah kami semuanya ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Bapa berdoa untuk jemaat Tuhan semuanya, diberkatilah setiap jemaat Tuhan oleh Bapa di sorga. Dalam kekuatan dan kasih-Mu, Engkau menjaga mereka semuanya. Engkau akan menopang dalam setiap pergumulan mereka, dan biarlah damai sejahtera Allah dan kuasa kasih setia Tuhan tinggal atas mereka semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.